ya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ini ada keluhan apa ini? Jadi Pak, ini terkait dengan supervisi yang kemarin. Saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Pas sesuai janji kita. Iya, kemarin itu ya pasca ya, komunitas pasca itu ya, boleh. Oke, kemarin saya sudah mengambil tas tentang observasi yang Ibu Dian praktek kelas. Saya ya merasa senang sekali bisa mendampingi Ibu Dian praktek pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dari perbincangan ini yang ingin dicapai Ibu Dian apa ya? Oke Pak, tentunya yang ingin saya capai memperbaiki pembelajaran dari yang kemarin. Oke. Terus juga saya menemukan hambatan-hambatan dan dampak positif dari kegiatan pembelajaran yang kemarin. Bagus Bu, ini saya juga ini sangat termotivasi Bu Dian ada niat untuk memperbaiki, ini sebuah hal yang positif. Kemudian berhubungan dengan praktek di kelas kemarin itu Bu Dian kemarin saya masih ingat itu misalkan kita masukkan di sebuah skala itu 1 sampai 10 itu kemarin kalau nggak salah di angka 6 kalau nggak salah ya. Rencananya besok itu di skala berapa itu Dian? Semoga dengan adanya perbincangan ini nanti bisa naik lah jadi 7, 8. Iya, kalau bisa 9 ya. Iya, kalau bisa 9 kan. Iya. Bagus Bu Dian, jadi ada motivasi Bu Dian untuk lebih baik lagi. Selama di kelas kemarin, saya kan mengamati itu di belakang. Menurut Bu Dian, apa perasaan Bu Dian selama praktek? Selama praktek di kelas kemarin Pak, saya merasa senang karena bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Tapi dalam prakteknya kemarin ada beberapa hambatan Pak yang saya temui. Apa aja itu hambatannya? Khususnya itu Pak untuk pemberian tugas pemberian tugas itu mungkin karena saya kemarin lama Pak dalam pemberian konten ke siswa, jadinya produknya itu pemberian tugas untuk siswanya kelupaan saya Pak. Ya enggak apa-apa, ini kan proses ya, biar nantinya kemudian bisa belajar dari kekurangan ini. Apalagi Bu hambatan-hambatan yang lain? Waktu juga ya Pak, Ya. karena waktunya juga mungkin kurang memungkinkan untuk menyelesaikan dalam 1 kali pertemuan. Waktu yang diinginkan Bu Dian nantinya itu seperti apa? Harus berapa kali pertemuan atau mungkin diperpanjang atau mungkin dikurangi sesi-sesi yang lain? Kira-kira ya 2 kali pertemuan ya Pak. Iya. Dan mungkin nanti juga RPL yang sudah saya bikin kemarin akan saya sederhanakan. Gitu ya. Untuk lebih fokus ke kontennya saja gitu Pak. Bisa tidak ya? Bisa. Ya. Kalau tugasnya ada solusi enggak ini kemarin ya? Karena kendala tugas itu. Ada nggak solusi bagaimana menyelesaikan tugas ke anak-anak? Ya untuk tugasnya itu dikumpulkan minggu depannya Pak, jadi 3 hari itu. Gitu. Ada nggak tugas-tugas yang lain selain LKPD atau apa? Tugasnya LKPD Pak, sama tugas kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka itu, tapi kan itu belum terrealisasi. Jadi keinginan Bu Dian ininya diferensiasi produk gitu ya. Menurut Bu Dian, bayangannya diferensiasi produk itu nanti seperti apa yang mau diterapkan ke anak? Jadi nanti dengan tema mengendalikan emosi ini sesuai dengan gaya belajarnya, misalkan yang auditori bisa membuat puisi tentang bagaimana cara mengendalikan emosi,
nanti yang visual bisa membuat poster tentang bagaimana sih cara mengendalikan emosi. Begitu ya Mbak pandangan saya. Oh iya, bagus itu Bu. Jadi, kemudian intinya dari RPL yang sudah Ibu buat kemarin, terus dipraktekkan di kelas, itu tujuannya apa aja itu Bu? Yang paling utama itu siswa dapat Memahami iya ya, Pak, memahami ya kemarin ya. Iya. Selama perjalanan praktek belajar kemarin, untuk tujuan sudah tercapai enggak ya? Kalau dari tujuan sesuai dengan LKPD yang sudah dikumpulkan sama siswa itu, menurut saya siswa sudah bisa memahami bagaimana cara mereka mengendalikan emosi masing-masing Pak. Terus yang kedua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau ketika jam TK mungkin ada beberapa yang belum bisa nih Pak, tetapi sebagian besar sudah bisa menurut saya memahami emosinya sudah bisa. Oh, jadi tujuan sudah tercapai ya Bu ya, untuk pemahaman itu yang paling penting Pak. Jadi saya yakin nanti akan berjalan lancar ini suatu saat nanti kalau ada pertemuan lain ini kan untuk kebaikan gitu. Kemudian ini berhubungan dengan pengembangan tentang rencana pembelajaran ke depan itu apa yang Ibu kembangkan di rencana pembelajaran? Optimalisasian diferensiasi konten Pak. Bagaimana itu untuk mengembangkannya optimalisasi konten itu seperti apa nanti gambarannya? Gambarannya itu nanti saya akan memahamkan siswa dengan menggunakan konten-konten yang ada di link YouTube, tentunya yang lebih menarik dari pertemuan kemarin. Itu ya. Kalau ukuran keberhasilan itu seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya nanti, saya akan menggunakan observasi Pak untuk menilai siswa, dan di penilaian akhirnya nanti saya akan menggunakan ucap, dimana nanti understandingnya siswa seberapa paham bisa langsung dilihat bagaimana apa Pak itu perasaan atau comfortnya ya, siswa mengikuti mainannya, perasaannya apa, dan action dan nanti siswa bisa dikasih tugas. Oke, apa nanti pendukungnya apa Bu? Pendukungnya saya akan rencananya nih ya Pak ya, mungkin ada angka evaluasi Pak ya, untuk mengukur juga berapa pemahaman siswa, dan juga proyektor Pak, karena kemarin tidak menggunakan ya LCD kan lebih besar tuh Pak, kalau di HP kan kecil. Terus saya akan menggunakan juga nanti tentunya link-link YouTube yang lebih menarik, dan juga sticky note papan tulis Pak, sebagai media untuk memfasilitasi siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar bahasa Inggris. Jadi nanti curah pendapatnya di situ bisa ditempelkan. Oh iya. Bagus ini Bu. Jadi nanti di kelas semakin ramai ini ya. Ramai sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu. Oke, bagus Bu. Ini saya tertarik sekali untuk melihat besok ya ke depannya. Terus ini yang mau dilakukan kapan Bu? Rencananya minggu depan Pak, biasa dapat ya, sesuai dengan pembelajaran. Terus ini kan mau direncanakan besok ini, besok minggu depan. Siapa yang mau dilibatkan? Di rekan sejawat, kepala sekolah, dan yang pasti siswa. Ya. Oke, bagus. Ini semuanya sudah dilibatkan. Kemudian nanti rencana aksinya seperti apa Bu? Untuk pengembangan ini nanti? Yang akan saya lakukan untuk rencana pengembangannya Pak, yang pertama modifikasi RPL sesuai dengan kebutuhan siswa dan serta gaya belajarnya. Yang kedua, sarana prasarananya akan saya siapkan lebih dini lagi. Dan yang paling penting, minat
siswa, kesiapan siswa dalam mengikuti layanan. Oke Bu, ini kayaknya menarik sekali. Mudah-mudahan ini nanti apa ya, artinya bisa berhasil sesuai dengan rencana nantinya, dan harapan saya nanti bisa ditularkan ke teman sejawat untuk pertanyaan referensi ini, karena nanti semakin apa ya, banyak yang mempraktekkan referensiasi ini, anak-anak bisa lebih merdeka dalam belajar gitu ya. Dari akhir perbincangan ini apa yang bisa disimpulkan Bu Dian? Saya akan lebih baik lagi dalam menerapkan diferensiasi konten ini tadi, sehingga nanti siswa mampu mempunyai kebebasan dalam berpendapat, dalam berpendapat. Oke Bu Dian, terima kasih. Ada lagi yang perlu saya bantu? Nanti lain kali kalau saya mau konsultasi lagi ya, atau coaching lagi ya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Dian. Ya, ini waktu kita berbincang, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Bu Dian dan saya juga ini banyak belajar dari Bu Dian ini ya, tentang konsep-konsep baru yang muncul untuk memperbaiki layanan yang kemarin. Oke, gitu ya, mudah-mudahan nanti kita lain waktu bisa ketemu lagi dan bisa untuk coaching lagi. Terima kasih Bu Dian. terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.